Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Rizky dari kelas 3B. Pada kesempatan kali ini sedikit saya akan membahas tentang perencanaan pendidikan di SD di NTB, Nusa Tenggara Barat pada era abad 21 ini. Nah, abad 21 ditandai sebagai abad keterbukaan atau abad globalisasi, yang artinya kehidupan manusia pada abad 21 mengalami perubahan-perubahan yang fundamental yang berbeda dengan tata kehidupan abad sebelumnya. Abad 21 ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat serta perkembangan otomasi, di mana banyak pekerjaan yang sifatnya pekerjaan rutin dan berulang-ulang mulai digantikan dengan mesin, baik mesin produksi maupun mesin komputer. Memasuki abad 21, kemajuan teknologi tersebut telah memasuki berbagai sendi kehidupan, tidak terkecuali bidang pendidikan. Pendidik dan peserta didik dituntut harus memiliki kemampuan belajar pada abad ini. Sejumlah tantangan dan peluang harus dihadapi oleh pendidik dan peserta didik agar dapat bertahan dalam abad pengetahuan di era reformasi ini. Pembangunan pendidikan Nusa Tenggara Barat yang berkelanjutan harus memberi perhatian yang serius pada aspek sumber daya manusia. Orientasi tersebut tidak hanya relevan secara konseptual, tetapi juga berkorelasi dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2018-2023, yakni mewujudkan NTB Gemilang. Pemprov NTB menjalin kerjasama dengan Inovasi untuk Anak Indonesia, sebuah program kemitraan pemerintah Indonesia dan Australia di bidang peningkatan mutu pendidikan dasar. Selasa 18 Desember 2018 digelar Forum Temu Inovasi dengan tema Akselerasi Mutu Pendidikan Menuju Nusa Tenggara Barat yang Gemilang, Solusi untuk Inovasi Pembelajaran, bertempat di Lombok Raya Hotel Mataram. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kualitas pendidikan di NTB masih berada di posisi rendah, terutama dalam bidang pendidikan atau bidang literasi dan numerasi. Oleh karena itu, perlu perhatian dari berbagai kalangan, terutama pemerintah dan para pemangku kebijakan pendidikan. Pendidikan di NTB menempati ranking 33 dari 34 provinsi di Indonesia. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, yakni Haji Rusman. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah satuan pendidikan di Indonesia lebih dari 215.000. Dari total tersebut, sekolah yang memiliki standar mutu baik hanya sekitar 40.000 dan 18,8% saja. Untuk wilayah Provinsi NTB, jumlah SMA sebanyak 314. Namun yang memiliki standar baik hanya 26 SMA. Menurut Bapak Haji Rusman, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa kualitas pendidikan tingkat SD dan SMP yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota, kondisinya juga tidak jauh berbeda. Mutu pendidikan menjadi masalah serius yang harus segera dibenahi bersama. Lantas, bagaimana upaya perencanaan pendidikan yang dapat kita lakukan dalam meningkatkan pendidikan NTB? Menurut saya, perencanaan pendidikan yang dapat kita lakukan adalah dengan cara memperbaiki literasi dan numerasi di NTB. Salah satu riset dari Kansas State University pada tahun 2006 terkait dengan literasi Indonesia menempati peringkat 60 dari 61 negara di dunia. Minat baca di Indonesia masih berada pada angka 1%. Itu artinya jika 1 juta penduduk di Indonesia cuma satu yang senang membaca. Dan sayangnya, penelitian itu tidak hanya satu
tidak hanya dilakukan oleh satu peneliti, melainkan banyak sekali yang melakukan penelitian terhadap literasi Indonesia. Dan semuanya mengatakan hal yang sama, bahwa literasi dan numerasi Indonesia sangatlah rendah. Akses informasi di era digital seperti ini seharusnya memberikan pengaruh positif guna meningkatkan literasi di Indonesia, khususnya di NTB. Tetapi di lapangan, pengguna smartphone lebih suka menggunakan HP-nya hanya sebatas untuk bermain game daripada mencari informasi guna konsumsi sebagai bahan bacaan. Jadi, membaca dan memahami merupakan dua unsur yang sangat penting dalam literasi pendidikan atau dalam perencanaan pendidikan. Selain itu, perencanaan pendidikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendidikan di NTB, yakni dengan menumbuhkan kesadaran pentingnya membaca. Jadi guru harus dapat memberikan atau menumbuhkan rasa minat baca kepada masyarakat, kepada peserta didik, terutama pada diri guru itu sendiri. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa anak-anak yang sementara duduk di bangku sekolah tetap bisa bersekolah dengan memberikan bantuan siswa miskin atau BSM. Kemudian yang ketiga, perencanaan pendidikan dapat dilakukan dengan cara menjangkau seluruh anak usia sekolah, termasuk yang berada di wilayah terpencil dan terisolir, sekalipun dengan program SD, SMP, satu atap. Kemudian yang kelima, menambah fasilitas pendidikan, baik itu berupa pembangunan unit sekolah, ruang kelas baru, rehabilitas ruangan, gedung, maupun membangun dan melengkapi laboratorium perpustakaan sekolah untuk memenuhi target. Kemudian yang keenam, mengefektifkan pelaksanaan peraturan daerah nomor 4 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pendidikan yang memberikan implementasi implikasi hukum, dan komitmen penganggaran penyelenggaraan pendidikan di Provinsi NTB. Kesimpulannya, bahwa perencanaan pendidikan itu sangatlah penting karena posisinya sangat strategis dalam keseluruhan pendidikan. Perencanaan pendidikan memberikan kejelasan arah dalam usaha proses penyelenggaraan pendidikan, sehingga manajemen lembaga akan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan pendidikan di NTB. Membutuhkan perencanaan pendidikan yang baik, mulai dari memperbaiki literasi dan numerasi bangsa, memastikan bahwa anak-anak yang sementara duduk di bangku sekolah tetap bisa bersekolah dengan memberikan beasiswa miskin. Kemudian, pemberian subsidi ke sekolah selama ini tetap ditutupi oleh pemerintah pusat dan bentuk operasional sekolah atau dana BOS. Kemudian, menjangkau seluruh anak usia sekolah, termasuk yang berada di wilayah terpencil. Kemudian, menambah fasilitas pendidikan, baik itu berupa pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas baru, rehabilitas gedung dan ruang kelas. Membangun dan melengkapi laboratorium perpustakaan sekolah untuk memenuhi target. Pada dasarnya, mari kita bersama-sama mewujudkan pendidikan NTB menjadi jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Jangan sampai kita dikendalikan oleh teknologi, tapi marilah kita mencoba untuk mengendalikan teknologi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.